Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Aileen Cahya Ardana dengan NIM 0304042369. Saya dari program Studi Sastra Indonesia kelas A dan di sini saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah kemahiran yang akan membahas tentang isu-isu di bulan Ramadan. Baik, saya akan membahas tentang isu-isu yang terjadi pada bulan Ramadan di tahun 2024. Salah satunya adalah banyaknya kejahatan seperti pencurian, juga seperti pencurian motor, kemudian ada juga ya seperti pembunuhan, dan ada lagi seperti banyak kecelakaan. Kejadian ini tentu sangat familiar bagi kita, apalagi di bulan Ramadan. Saya tidak tahu apa sebab faktor benarnya itu terkait apa dan karena apa, tapi memang pada umumnya bulan Ramadan itu lebih banyak yang melakukan hal jahat seperti penculikan motor, juga kayak pembunuhan, pembegalan seperti itu. Maka dari kita masing-masing lebih baiknya untuk kita berjaga diri dengan berkumpul keluarga juga, bersama keluarga, agar kita juga selamat dari pembunuhan seperti itu. Kemudian juga tidak lalai dalam menjaga barang berharga, karena gak cuma di kos saja, tapi ada beberapa rumah yang mereka juga terlibat menjadi korban pencurian motor, karena pemilik motor tersebut lalai dalam mengunci motornya. Juga tidak luput dari seperti pembunuhan dan kecelakaan juga. Di bulan Ramadan ini sebaiknya kita kan dianjurkan untuk melakukan hal-hal yang baik, tapi mungkin saya juga tidak tahu faktor pastinya juga kenapa mereka kayak melakukan kejahatan seperti itu. Kita juga tidak tahu entah itu memang mereka sudah merencanakan atau memang dari dampak ekonomi yang kesulitan juga, kita tidak tahu. Tapi alangkah baiknya untuk kita selalu berhati-hati dan juga berjaga-jaga. Kemudian karena kejahatan juga tidak melihat seperti apa kita dan seperti apa yang dia inginkan untuk dijadikan korbannya. Tidak peduli entah itu orang yang mampu ataupun orang yang tidak mampu, bahkan orang yang lumpuh pun bisa menjadi korban kejahatan tersebut. Kan ada orang yang tidak mampu dan sangat tidak mampu, seperti orang yang ada di pinggir jalan pun mereka kena imbasnya, karena mereka juga tidak memiliki belas kasih, maka mereka langsung menghajarnya sampai itu sudah sangat tidak berdaya. Tetapi orang jahat itu masih tetap memukuli dan juga mengolok-olok orang tersebut hingga tewas, dan saya tidak tahu pasti apa sebabnya hingga akhirnya orang pinggir jalan tadi itu tewas. Tetapi ada beberapa orang yang mengatakan kalau karena beberapa pukulan yang terkena di bagian perut bawahnya itu sampai membekaskan memar, itu mungkin menyebabkan si bapak yang tidak kuat itu tadi tewas.
tidak berhenti di situ saja. Ada kejahatan lain seperti ibu yang meninggalkan, seperti yang viral-viral pada belakangan ini. Ada seorang ibu yang rela meninggalkan bayinya yang masih berumur, yang baru saja lahir. Si ibu tadi itu tega meninggalkan bayi tersebut hanya untuk berlibur, entah berlibur kemana, tapi bayi itu hanya hidup selama 9 hari. Kemudian ditinggal liburan itu selama 10 hari, dan hari ke-9 itu tadi bayi itu sudah tidak bernyawa karena ya tidak ada seperti dia tidak ada nutrisi, juga tidak ada yang mungkin juga karena dehidrasi berat, dan juga ada beberapa kotoran yang menumpuk juga. Maka di hari ke-9 itu tadi bayi tadi sudah tidak bernyawa. Kemudian ada beberapa isu-isu Ramadan yang terjadi pada tahun ini itu, di antaranya ada perebutan takjil antara non-Islam dan orang Muslim itu. Sebenarnya ini hanya masalah yang lucu, tapi banyak juga kayak seperti seorang Muslim dan seorang non-Muslim itu tadi saling membalas, seperti ada di video TikTok itu, kayak dikarenakan seorang non-Islam tadi ini membeli takjil sebelum jam buka puasa, maka para Muslim ini jarang ada yang kebagian gitu. Kemudian yang seorang Muslim ini tuh tidak terima kalau orang Muslim ini tidak mendapatkan takjil. Jadi kayak para Muslim ini seperti akan membalas dendam ada yang membalas dendam untuk menebang pohon palma, ada juga yang kayak telur-telur gitu. Itu. Kemudian isu Ramadan yang selanjutnya itu baru-baru ini, kemarin pada hari Jumat itu terjadinya gempa yang terjadi di lautan bagian timur yang lebih dekat dari Pulau Bawean, tapi dekat juga dengan daerah-daerah Tuban, dan itu gempanya sangat besar, mencapai 6,1 juga. Gempa pertama itu di Sidoarjo juga sudah terasa, tapi dengan kedalaman 10 km, dan menurut BMKG juga tidak memungkinkan untuk terjadinya tsunami, tapi kita tidak tahu bagaimana keadaan yang lebih dekat di sana. Kemudian gempa yang kedua, saya hanya merasa yang kedua itu katanya sampai 6,5, dan itu terjadi cukup lama dan cukup besar, hingga beberapa gedung-gedung di daerah terdekat saya itu ada yang retak, ada yang roboh sedikit gitu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.